Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, kita masuk kepada materi berikutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, selain pertumbuhan secara fisik, terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang berupa aspek non-fisik. Pertumbuhan secara fisik, Anda sudah lazim dan sudah mengetahui bahwa ada perubahan-perubahan secara fisik ya, bertambah tinggi, bertambah besar gitu ya, ukuran ya, yang itu berkaitan dengan perubahan-perubahan yang bisa terlihat secara fisik. Nah, dalam konsep perkembangan manusia dikenal juga ada aspek-aspek non-fisik gitu ya, yang berkaitan dengan bertambahnya fungsi-fungsi dari alat-alat tubuh, fungsi-fungsi mental, fungsi-fungsi pemikiran yang menjadi berubah sepanjang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Baik, perkembangan kognitif ini ada beberapa teori. Salah satu teori yang sangat terkenal dan sampai sekarang masih menjadi acuan oleh para ahli, yaitu teori dari Piaget ya, tulisannya Piaget tapi bacanya Piaget ya, karena dia orang Austria tapi berbahasa Perancis ya. Nah, Piaget ini menyampaikan konsep mengenai perkembangan kognitif yang terhadap anaknya sendiri. Jadi Piaget ini ingin mengetahui, mencatat perubahan-perubahan yang terjadi dari anak-anaknya sendiri, ya, terutama dari pola pikir, ya, konsep-konsep berpikir, skema-skema berpikir yang dimiliki dari dia kecil sampai dia menuju ke remaja. Nah, terdapat 4 konsep pokok, yaitu yang disebut skema. Yang intinya skema ini adalah menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami objek. Ya, dalam konteks ini skema sering juga dimaknai sebagai kategori pengetahuan yang dapat membantu seseorang dalam memahami serta menafsirkan sesuatu. Jadi dalam pikiran atau aspek kognitif manusia, menurut Piaget, dia berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui atau memahami kondisi lingkungan yang ada di sekitar, maka itu dilihat dengan adanya skema yang sudah tertanam, tercetak pada memori atau ingatan dari individu. Ya, jadi skema-skema ini dapat digunakan ya untuk mengetahui, memudahkan kita mengetahui, mengenali satu objek, satu situasi yang sesuai dengan pola-pola yang sudah dicetak atau tercetak di dalam kognitif dari individu. Oke. Nah, dalam skema, seseorang mengalami sesuatu yang digunakan untuk memodifikasi, menambahkan, serta mengubah skema yang telah dimiliki. Jadi dalam prosesnya, skema ini juga mengalami konsep-konsep yang berubah, ya, tergantung pada perubahan-perubahan, pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Misalnya, konsep atau skema tentang kursi gitu ya. Kursi itu berbentuk segi 4, kakinya 4 gitu. Skema awalnya begitu. Tapi lama-kelamaan skema mengenai kursi itu juga akan berubah seiring dengan pengalaman-pengalaman, pengamatan-pengamatan mengenai objek yang disebut kursi. Ya, ternyata kursi ada juga yang bulat, ya, ada juga yang tidak berkaki 4 gitu ya.
dan segala macam yang bervariasi. Kemudian yang kedua disebut sebagai asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Ya, dalam asimilasi terdapat pemikiran pribadi dalam memodifikasi pengalaman yang diperoleh. Jadi ini proses-proses dalam memasukkan informasi atau mencocokkan ya informasi-informasi yang diterima itu kepada skema yang sudah dimiliki. Nah, ini sangat subjektif sekali karena skema sendiri dimiliki oleh individu masing-masing. Pola-pola itu dimiliki oleh individu masing-masing sehingga ketika melakukan memasukkan informasi ini, subjek atau individu akan memodifikasi ya melalui pengalaman-pengalaman subjektif yang sudah dimiliki ya. Nah, artinya satu orang, satu individu belum tentu sama ketika dia mendapatkan informasi yang sama. Bisa saja nanti ketika proses asimilasi itu dilakukan, modifikasinya menjadi berbeda ya. Karena apa? Tergantung pada skema yang sudah dimiliki. Ya, adalah akomodasi. Merupakan proses dalam mengubah skema yang ada. Ya, perubahan skema ini dapat terjadi karena adanya pengalaman atau informasi baru. Ya, jadi asimilasi kemudian melakukan akomodasi. Jadi menyesuaikan dengan informasi baru. Ya, jadi ketika informasi itu datang, skema tadi kok sepertinya tidak cocok, setelah asimilasi kita mengakomodasi, menyesuaikan skema itu dengan informasi yang sudah dimiliki yang terbaru gitu. Jadi mengupdate ya skema itu berdasarkan informasi baru yang sudah dimiliki. Kemudian yang keempat disebut equilibrium. Ini merupakan keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. Ya, jadi ketika ini terjadi adalah proses ini dilakukan pada saat individu itu mengalami ya perkembangan kognitif ya yang kemudian individu melakukan menyeimbangkan proses-proses ini ya antara asimilasi dan akomodasi itu diseimbangkan menyesuaikan dengan informasi-informasi tadi. Baik, jadi pada konteks ini ya 4 konsep yang disampaikan Piaget ini melibatkan perubahan ya dalam gampangnya istilahnya adalah pola berpikir yang dimiliki oleh individu ketika dia sudah memiliki satu skema atau frame of reference ya. Peta konsep atau bisa jadi apa namanya pembatas ya dalam memahami sesuatu yang kemudian itu akan berubah seiring dengan informasi-informasi yang dimiliki oleh individu tadi sejalan dari pengamatan, pengalaman ya dan juga aktivitas yang dialami oleh individu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada tahap-tahap perkembangan kognitif, yaitu pertama adalah tahap sensori motorik. Ya, tahap ini berlangsung dari usia 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi menyusun apa yang ditangkap oleh inderanya dengan melakukan gerakan motorik yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia berada. Jadi, tahap ini intinya adalah bahwa bayi ini mengenali lingkungan, benda-benda yang ada di sekitarnya berdasarkan panca indera dan aktivitas motorik ya yang dia lakukan ya, dia misalnya memegang benda, menyentuh sesuatu gitu ya, yang kemudian itu diingat dalam dalam skema kognitifnya, dalam ingatannya untuk kemudian menjadi informasi awal ya dalam mengenali lingkungan.
tahap pra-operasional ya. Tahap ini berlangsung antara usia 2 sampai 7 tahun ya, berisi pada pemikiran-pemikiran yang bersifat simbolis, egoisentris dan intuitif. Jadi tahap ini pada dasarnya anak-anak berpikir melalui simbol-simbol ya yang merepresentasikan objek yang ada, gitu ya. Jadi misalnya pada tahap ini masih melakukan identifikasi terhadap benda-benda sekaligus juga yang ada di lingkungan ya, benda-benda yang ada di lingkungan di sekitar individu untuk mewakili ya dengan simbol-simbol tertentu gitu. Ya. Nah, tahap praoperasional ini juga ditandai ya dengan bahwa individu itu mengenali objek ya dengan tampilan-tampilan yang konkret gitu ya. Jadi yang sudah pernah dia ingat, sudah pernah dia lihat ya. Nah, kemudian tahap intuitif ini terjadi antara usia 4 sampai 7 tahun ya. Pemikiran ini masih terbatas pada pemikiran yang bersifat intuitif saja, yang belum mengarah pada pemikiran yang rasional. Jadi masih seketemunya gitu ya, semudahnya individu itu mendapatkan apa yang muncul dalam pikirannya, maka itulah yang kemudian terpikirkannya. Nah, tahap ini selalu ditandai dengan bahwa individu masih belum bisa melakukan abstraksi ya yang seperti orang dewasa gitu ya. Abstraksinya masih terbatas pada informasi-informasi yang sudah mereka ingat, yang sudah mereka miliki. Sehingga dalam hal ini misalnya dalam pelajaran ya TK itu masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak gitu ya, buah-buahan gitu ya, jeruk, mangga, apel dan lain sebagainya gitu. Yang itu dilukiskan, kalaupun gambar dilukiskan seperti benda-benda yang memang sudah dikenali. Kemudian pada fase ini, fase intuitif ya, pemikiran anak masih terbatas gitu tadi dengan informasi-informasi yang sudah dimiliki saja, belum melakukan elaborasi perluasan dari informasi tadi ya. Jadi cara intuitif itu ya seinginnya, sedapatnya apa yang muncul dari skema kognitif adalah tahap ketiga dan keempat, yaitu tahap operasional konkret dan tahap operasional formal. Tahap ini operasional konkret, anak mudah mengoperasikan berbagai logika. Jadi sudah berpikir secara logis sebab akibat ya. Jika A begini maka menyebabkan B gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tahap yang paling tinggi ya, tahap operasional formal, dan mulai ditambah dengan kemampuan, yaitu kemampuan dalam berpikir secara abstrak. Nah, kemampuan yang berpikir secara abstrak ini ya, inilah yang kemudian mengembangkan pola-pola berpikir ya, skema-skema ya tadi yang dimiliki oleh individu itu menjadi semakin luas karena pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh individu akan terus berkembang dengan proses abstraksi berpikir yang dilakukan oleh individu. Implikasinya ya, bahwa dengan adanya tahap-tahap perkembangan tadi, maka sebagai calon guru ya, Anda harus menyadari ya banyak siswa yang belum mencapai tahap operasional formal secara sempurna gitu ya. Misalnya Anda mengajar nanti pada setiap tahapan itu untuk memudahkan kita memberikan informasi itu sesuai dengan tahap perkembangan kognitif ya.
Kemudian yang kedua, suasana pembelajaran yang eksploratif ya. Tadi untuk memperluas skema tadi, maka perlu dilakukan pemberian ya, banyak informasi. Dalam hal ini siswa diminta untuk melakukan eksplorasi secara terus-menerus ya, mengenai apa yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, untuk menambah perluasan skema tadi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pada persoalan yang menyangkut kehidupan mereka. Nah, semakin dekat aktivitas pola berpikir yang dilakukan dengan kehidupan seorang anak ya atau individu, maka akan lebih mudah anak itu nanti akan memberikan atau mengolah informasi tadi dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan anak memahami, maka diminta individu atau anak atau siswa itu membuat peta pikiran yang kita sebut mind map ya, peta pikiran atau peta konsep yang menggambarkan hubungan antar informasi atau antar materi pelajaran yang mereka dapatkan. Perkembangan kognitif menurut ya. Nah, perkembangan kognitif menurut Brunner ini kita mulai dari pengertian, yaitu langkah bagaimana orang memilih, mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara aktif. Jadi konsep Brunner ini berkaitan dengan penerapan perkembangan itu dalam mengolah informasi ya, mentransformasikan informasi secara aktif gitu. Perhatian tentang kognitif berpusat pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang akan dilakukannya sesudah memperoleh informasi untuk mendapatkan pemahaman yang memberikan kemampuan tersendiri baginya. Oke, jadi informasi yang dia terima itu digunakan ya untuk melakukan pemecahan masalah ya, gitu ya, untuk mencari solusi ya dari informasi yang dilakukan, yang didapatkan oleh si individu. Jadi dalam konteks ini informasi itu sudah digunakan dalam proses berpikir untuk mendapatkan satu solusi, satu pemecahan masalah tertentu dari apa yang dihadapi. Nah, perkembangan kognitif memperhitungkan 6 hal, yaitu perkembangan intelektual, kemudian pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi. Kemudian perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan. Ya, kemudian interaksi antara guru dan siswa adalah penting bagi perkembangan kognitif. Bahasa menjadi perkembangan kognitif. Kemudian pertumbuhan kognitif ditandai dengan meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan dan melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan serta mengalokasikan perhatian secara runtut pada situasi tertentu. Oke. Jadi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan kognitif atau intelektual yang dimiliki oleh individu tergantung pada proses yang dilakukan oleh individu tadi melalui aktivitas yang dilakukan. Baik, pada konsep ini ya kita melihat bahwa proses perkembangan intelektual itu tidak kemudian berhenti ya dari proses pentahapan itu sesuai usia seperti yang disampaikan oleh Piaget, tapi menurut Brunner bahwa perkembangan kognitif ini akan terus berkembang seiring dengan proses-proses belajar yang dilalui, pengalaman-pengalaman yang bertambah yang dialami oleh individu. Nah, maka di sini disampaikan bahasa menjadi perkembangan atau memfasilitasi perkembangan kognitif ya. Karena dengan bahasa kita mendapatkan banyak informasi,
kemudian banyak pengalaman-pengalaman dari bacaan-bacaan tadi dapat mengembangkan pola berpikir, ya, peta konsep, kemudian pemahaman-pemahaman baru yang itu mempengaruhi perkembangan kognitif yang dimiliki oleh. Berikutnya, tahap perkembangan kognitif, ya, menurut Brunner ada tahap enaktif, ikonik, dan tahap simbol. Baik, implikasinya dilakukan dengan menggunakan cara belajar discovery learning, ya, atau belajar penemuan, yaitu cara belajar dengan pencarian pengetahuan atau ilmu secara aktif yang dilakukan oleh si pembelajar. Jadi siswa diminta untuk secara aktif menemukan informasi, menemukan konsep-konsep baru, sehingga konsep-konsep ini lebih tersimpan, tertanam pada diri atau pada otak, ya, skema kognitif si individu. Nah, dengan menerapkan cara belajar ini diharapkan ada 3 manfaat. Pertama, pengetahuan yang diperoleh akan dapat bertahan lama dan lebih mudah diingat. Kedua, hasil belajar yang didapat mempunyai efek transfer yang lebih baik. Yang ketiga, nalar si pembelajar akan aktif bekerja dan memiliki cara belajar Brunner dalam bidang kognitif melibatkan 3 proses yang bersamaan, yaitu mendapatkan informasi, kemudian melakukan transformasi informasi, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Dalam hal ini, informasi yang didapatkan itu ditransformasikan, kemudian digunakan untuk melakukan pengujian, ya, memvalidasi informasi-informasi tadi dengan fakta-fakta yang ada di sekitar individu, ya. Apakah informasi yang atau pengetahuan baru yang didapatkan itu relevan dengan fakta-fakta, fenomena-fenomena yang terjadi, dan juga mengkaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu. Jadi informasi tadi dapat juga memberikan penjelasan, ya, terhadap fenomena, sekaligus juga memberikan penjelasan terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan. Kemudian perkembangan kognitif teori berikutnya dari Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, 3 konsep yang dikembangkan yaitu keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Jadi, konteks perkembangan kognitif ini tidak bisa dilepaskan dari proses-proses perkembangan individu. Jadi harus diletakkan perkembangan kognitif ini berdasarkan tahapan perkembangan yang dimiliki oleh individu. Kemudian yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Dan yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural. Nah, ini yang membedakan teori Vygotsky dengan teori Piaget maupun Brunner, ya. Ada konsep yang ketiga ini, ya, yaitu harus dilihat dari sudut pandang sosio-kultural. Ya, artinya perkembangan kognitif ini pada setiap masyarakat, setiap budaya itu akan bervariasi, ya, karena latar belakang sosial dan kultural yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat itu juga berbeda-beda. Nah, seperti halnya Brunner, Vygotsky juga menekankan bahwa bahasa ini juga cara untuk memahami konsep dan mentransformasikan aktivitas mental. Ya, pemikiran yang dimiliki oleh individu atau ketika kita berpikir itu dimediasi melalui bahasa.
Ya, bahasa ini memediasi pola berpikir kita, dan bahasa ini juga memediasi cara kita menyampaikan informasi kepada orang lain untuk dipahami. Ya, jadi pikiran kita bisa dilukiskan, bisa dideskripsikan melalui bahasa. Nah, kemudian berikutnya implikasi dalam pembelajaran. Ya, seorang guru hendaknya dapat memahami yang disebut sebagai zone of proximal development. Jadi konsep ZPD ini menekankan bahwa ketika memberikan pembelajaran tidak boleh melompat-lompat, harus dilakukan dimulai dari konsep-konsep yang dekat, yang paling dekat dengan informasi-informasi yang sudah dipahami oleh individu. Jadi dalam bahasa lain, pembelajaran harus dilakukan secara runtut, ya, sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dimiliki oleh individu, oleh siswa. Ya, sehingga kalau melompat nanti akan kesulitan, ya, untuk mengkaitkan informasi yang dulu dengan informasi yang baru yang didapatkan. Oke, nah kemudian guru bisa memanfaatkan tutor sebaya, artinya teman-teman sebaya yang mengetahui informasi tadi dapat istilahnya apa ya, diberdayakan untuk memberikan pengetahuan pembelajaran ke teman-temannya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran seorang guru hendaknya menggunakan teknik scaffolding. Ya, scaffolding itu bertingkat, ya, berjenjang. Ini sehingga informasi-informasi itu dapat diolah secara bertahap dan dipahami satu persatu sampai dengan membentuk satu utuh, ya, keutuhan. Tumpukan informasi itu menjadi satu konsep yang lebih luas, ya. Baik, nah kemudian pembahasan yang berikutnya mengenai perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ada beberapa pendekatan, ya. Nah, makna dari perkembangan bahasa ini adalah proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran, penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana. Nah, jadi pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana individu atau anak-anak itu memperoleh bahasa yang dimulai dari tata bahasa atau hal-hal yang sederhana, ya, bahwa bahasa itu tadi mewakili satu informasi tertentu dari yang sederhana sampai dengan informasi-informasi yang lebih kompleks. Nah, pendekatan nafistik dari Noam Chomsky, salah satu pakar linguistik, ya, yang sangat terkenal, atau sosiolinguistik, ya, yang terkenal, bahwa bahasa ini ditentukan secara biologik yang dibawa sejak lahir, ya. Jadi sejak awal anak menunjukkan kemampuan berbahasa yang terus berkembang. Jadi kemampuan bahasa itu sudah dimiliki potensinya itu sejak individu atau anak itu dilahirkan, ya. Yang menurut Chomsky itu ada potensi yang dimiliki, potensi linguistik dan universal yang sudah tertanam pada setiap individu. Nah, sehingga nanti lingkungan yang akan memberikan support terhadap perkembangan potensi tadi. Yang kedua, kaum behavioristik berpendapat bahwa pendekatan empiristik dalam perkembangan bahasa dikaitkan dengan bagaimana lingkungan, ya, memberikan proses, ya, memfasilitasi proses perkembangan atau pembelajaran bahasa yang dimiliki oleh siswa. Nah,
penguasaan bahasa hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik. Jadi ketika individu atau anak itu berinteraksi dengan orang tua, dengan teman-temannya, atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, inilah yang menurut pandangan empiristik menjadi tempat ya di mana peristiwa-peristiwa linguistik itu terjadi. Ya, jadi siswa mendapatkan kosakata ya, nama-nama baru gitu ya, informasi-informasi baru berdasarkan bahasa dan definisi dari bahasa yang dimiliki oleh lingkungan ya, oleh sosial atau kultural tadi. Ya, tahap-tahap perkembangan bahasa, tahap pralinguistik yaitu 3 bulan sampai 1 tahun, tahap holofrastik kalimat satu kata, ya, tahap pralinguistik tadi bisa mengeluarkan ya, atau bayi gitu ya, mengeluarkan suara tapi tidak ada maknanya. Ya, tahap holofrastik kalimat satu kata, ya, ini untuk menunjukkan keinginan pada sesuatu gitu ya. Misalnya menginginkan atau bayi itu pengen minum, ya dia hanya mengucapkan air atau mengucapkan gelas, satu kata saja untuk mewakili konsep bahwa sebenarnya dia ingin minum air gitu. Kemudian tahapan kalimat dua kata ini sudah mulai berkembang dengan menggunakan gabungan dari dua kata untuk mewakili satu konsep. Yang ketiga, tahap perkembangan tata bahasa. Nah, ini sudah mulai menggunakan kalimat, struktur kalimat yang lebih lengkap. Ya, usia 2-5 tahun, anak sudah mulai bercakap-cakap, bisa ngobrol dengan lebih lama dengan pola tata bahasa yang sudah lebih tertata ya, walaupun belum sempurna. Nah, tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa 5-10 tahun ini sudah lebih advance perkembangannya, sudah lebih mahir dalam menyampaikan maksud ya, konsep atau pikiran yang dimiliki ya dengan lebih panjang ya. Kemudian tahap kompetensi lengkap ini usia 11 tahun ke atas, siswa memiliki kemampuan dalam mengembangkan ya bahasa ini untuk menceritakan ya, bisa secara kronologis, secara abstrak gitu ya, dengan konsep-konsep sekaligus kosakata yang dimiliki ya, sejalan dengan kosakata yang dimiliki yang semakin banyak. Baik, kemudian kemampuan bahasa dan berpikir. Jadi bahasa ini sering dikatakan mewakili konsep pemikiran manusia ya. Artinya kemampuan bahasa ini berhubungan erat dengan kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikir seseorang ini dapat dilihat juga dari kemampuan mereka berbahasa. Ya, kosakata yang dimiliki, kemampuan dalam menyampaikan gagasan, kemampuan dalam mereka mendeskripsikan. Ya, jadi dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Ya, bahkan pikiran kita ini terisi oleh berbagai macam konsep yang diwakili oleh bahasa. Ya, karena bahasa inilah yang melukiskan, istilahnya mendeskripsikan secara nyata apa yang sedang terjadi dari pikiran kita. Sehingga kemampuan berbahasa ini menjadi pencerminan dari kemampuan berpikir yang dimiliki oleh individu. Ya. Baik, kemudian karakteristik perkembangan bahasa tadi, ya, tadi sudah disampaikan, ini lebih rinci. Nanti silahkan Anda pahami, ya, Anda juga bisa melihat di buku yang diterbitkan oleh UNES ya, buku paket psikologi pendidikan mengenai contoh sekaligus karakteristik perkembangan bahasa berdasarkan usia ya, tadi dari pralinguistik ya sampai dengan tahap kompetensi yang sudah lengkap.
Oke. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa? Pertama adalah faktor biologis, kemudian faktor lingkungan. Faktor biologis ini kaitannya dengan hardware ya. Hardware itu ya kemampuan otak dan juga adanya pita suara ya, sekaligus mulut ya, rongga mulut untuk memproduksi bahasa ya. Dalam konteks ini faktor utama ya. Tadi kalau mohon maaf anak-anak yang dilahirkan mengalami disabilitas ya, gangguan secara fisik ya, mereka tidak akan bisa maksimal dalam memperoleh kemampuan berbahasa. Kemudian yang kedua faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini memberikan stimulasi ya, rangsangan-rangsangan di mana tadi dalam istilah perkembangan kognitif tadi, perkembangan bahasa tadi adalah peristiwa-peristiwa linguistik ya yang terjadi di sekitar individu yang nanti menjadikan individu tadi mengalami kosakata-kosakata ya, informasi-informasi dan kosakata-kosakata melalui interaksi dengan lingkungan ya, orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, kemudian perbedaan individual dalam perkembangan bahasa ya. Tadi pertama jelas ada faktor biologis ya. Kemudian genetis, pertumbuhan perkembangan serta lingkungan. Ya. Itu akan mempengaruhi variasi dari perkembangan bahasa. Artinya ketika seorang anak ini ingin diharapkan oleh orang tuanya memiliki kemampuan berbahasa yang baik, yang berkembang dengan baik, maka perlu selain tadi diberikan ya support berupa asupan makanan dan gizi yang cukup untuk mendukung perkembangan biologisnya, juga memberikan stimulasi-stimulasi, rangsangan-rangsangan kepada anak-anak tadi ya, diajak ngobrol ya, diajak berbicara, berkomunikasi ya, dengan menambahkan kosakata-kosakata baru. Kemudian perbedaan individu dalam perkembangan bahasa akan meningkat sejalan dengan bertambah usia ya. Nah, ketika misalnya siswa di sekolah itu dia akan mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada anak-anak yang tidak sekolah gitu ya misalnya. Nah, ini akan menjadi semakin kompleks tergantung pada situasi eksternal di sekitar individu. Kemudian perbedaan individu dalam perkembangan bahasa ini merupakan fakta universal. Artinya ada memang individu-individu yang memang cerdas secara linguistik ya. Ada juga yang ya biasa-biasa saja gitu ya. Ada juga yang memang mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif. Artinya tidak bisa setara ya, perkembangan bahasa ini setara dengan antara satu anak dengan anak yang lain karena tadi faktor-faktor baik biologis, genetis maupun faktor-faktor eksternal yang dimiliki oleh individu. Kemudian implikasi dalam pembelajaran ya, guru harus peka dengan mengupayakan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh siswa itu menjadi semakin maksimal perkembangannya. Salah satunya mengupayakan lingkungan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bahasa secara optimal. Ya. Jadi memberikan stimulasi rangsangan yang seluas-luasnya. Ya, sekarang misalnya dengan tadi selain berkomunikasi bisa memberikan buku-buku bacaan ya. Bisa melakukan diskusi ya, kemudian membuat karangan gitu ya, karena kemampuan bahasa itu ada 4 ya paling tidak ya, kemampuan bahasa dasar itu yaitu listening, mendengarkan,
kemudian speaking, ya, berbicara, kemudian reading, ya, membaca, dan yang keempat adalah writing. Jadi 4 hal ini harus diupayakan, dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Kemudian pengenalan sejak dini terhadap lingkungan yang memiliki variasi kemampuan bahasa pada anak memacu perkembangan bahasanya. Nah, misalnya kaitannya dengan mengenalkan banyak bahasa. Ya, misalnya anak juga dikenalkan dengan bahasa daerah selain bahasa nasional, bahasa Indonesia, mungkin ditambah lagi dengan bahasa asing, ya, bisa bahasa Inggris gitu ya, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Jerman dan segala macam. Ini akan memacu perkembangan bahasa, ya. Sekaligus juga memacu perkembangan kognitif, variasi kognitif yang dimiliki, karena bahasa selalu mewakili peta konsep-konsep pemikiran yang dimiliki. Ya. Hingga apa? Kosakata itu menjadi semakin luas, semakin banyak, ya, dan menjadikan individu itu nanti mempunyai pemikiran, wawasan yang lebih luas lagi. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi untuk mempermudah penguasaan bahasa. Jadi bahasa ini tidak hanya konteksnya teoritis, tapi bahasa ini lebih banyak konteksnya kepada sisi praktis gitu ya. Secara teoritis, anak dibelajarkan teori-teori bahasa ya, struktur-struktur bahasa, tapi juga konsep-konsep tersebut harus dipraktekkan, karena kemampuan bahasa itu tidak hanya dinilai secara teoritis tapi juga dinilai secara praktis. Maka dalam hal ini guru harus mengupayakan dua hal ini, selain mempelajarkan secara teoritis tapi juga yang tidak kalah penting membelajarkan secara praktis, ya, mempraktekkan bahasa itu dalam berkomunikasi. Baik, ini materi, ya, keseluruhan materi mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Saya bahas secara ringkas, secara cepat, ya. Anda bisa melanjutkan, nanti berdiskusi dengan dosen pengampu mata kuliah ini masing-masing, ya, melalui Elena. Silahkan Anda bisa berdiskusi melalui itu, dan juga apabila ada hal-hal yang kurang bisa atau Anda belum memahami secara tuntas, silahkan Anda diskusikan dengan dosen pengampu Anda masing-masing. Baik, saya kira itu ya untuk materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan memudahkan Anda memahami materi ini, dan konsep-konsep yang dimiliki ini menambah keseluruhan, ya, informasi konsep-konsep mengenai perkembangan manusia secara lengkap. Saya kira itu, saya tutup, dan terima kasih dan selamat belajar.